Mari kita lanjutkan kuliah kita tentang titrasi potensiometri. Jadi, titrasi potensiometri pada dasarnya adalah titrasi yang memanfaatkan metode potensiometri untuk menentukan titik akhirnya. Jadi, setup eksperimennya seperti ini. Anda punya larutan di dalam gelas kimia. Ya, misalkan larutan sampelnya adalah H+. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Lalu Anda titrasi dengan OH-. OH-nya ditempatkan di dalam buret. Ya, seperti titrasi biasa. Lalu, ke dalam larutan ini Anda tempatkan elektroda pembanding dan elektroda selektif ion H+. Ya. Sehingga kita bisa mengukur pH dari larutan ini. Ya. Nah, kalau Anda teteskan OH- ke dalam larutan, lalu kita aduk dengan pengaduk magnet, maka akan terjadi reaksi ini. H+ ditambah OH- menghasilkan H2O. Jadi, selama titrasi, konsentrasi H+ di dalam larutan itu akan berkurang. Konsekuensinya apa? pH juga akan berubah. Nah, perubahan pH selama titrasi itu yang kita monitor. Ya. Jadi biasanya kita lakukannya bertahap. Pertama kita tambahkan misalkan 1 ml OH-, ya, diaduk, terjadi reaksi, kemudian kita baca pH-nya berapa. Ya. Dan kita catat setiap pH larutan, setiap penambahan OH-. Ya. Jadi di sini kita lihat contohnya. Sebelum kita menambahkan OH-, ya, katakan pH-nya 2,89. Setelah kita tambahkan 2 mili, pH-nya berubah menjadi 4,52. Kita tambahkan 4 mili, pH-nya berubah menjadi 5,06 dan seterusnya. Nah, kalau kita plot ya pH larutan terhadap volumenya, ya. Jadi pH terhadap volume titran, kita akan dapatkan kurva sigmoidal seperti ini. Ya. Saya yakin familiar dengan kurva ini karena Anda sudah belajar pada semester 1 di kuliah dasar-dasar kimia analitik. Ya. Nah, sekarang ini adalah titik ekivalennya. Tapi kalau kita punya kurva seperti ini agak sulit menentukan titik ekivalennya, ya. Biasanya apa yang kita lakukan? Kita tarik garis singgung dari sini, ya. Kita tarik garis singgung dari sini. Lalu tarik tegak lurus, garis tegak lurus di situ dan garis tegak lurus di sini. Garis ini kita bagi 2, yang ini juga kita bagi 2, lalu kita tarik garis ke sana. Jadi kira-kira ini itu adalah titik ekivalennya. Jadi kita tidak bisa secara otomatis mendapatkan nilai titik ekivalennya. Nah, ada cara lain, ya. Kita buat kurva turunan pertama dari kurva ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita lihat ini, ya, data ini. Ini adalah data yang saya tulis pada halaman sebelumnya. Ya, jadi kalau pada titrasi normal, kita mengamati pH larutan selama titrasi dilakukan. Jadi kita mengamati pH larutan sebagai fungsi dari volume titran.
Nah, ini data yang kita peroleh. Nah, untuk mendapatkan turunan pertama, Anda ingat, turunan pertama itu adalah delta pH per delta V. Ini untuk perubahan yang kecil. Untuk perubahan yang besar, kita tulisnya begini. Delta pH dibagi delta V. Jadi, delta pH, ya, itu ini. pH 2 kurang pH 1. Sama dengan 4,52 dikurang 2,89. Berapa delta V-nya? Ya, 2 kurang 0. 2 kurang 0. Kita akan dapatkan nilai 0,815. Nah, jadi ini nilai yang kita peroleh. Lalu volume ini datangnya dari mana? Ya, ini rata-rata dari kedua volume yang ini. Jadi 2 tambah 0 dibagi 2 itu adalah 1. Nilai ini dapatnya dari mana? Sama seperti tadi, 5,06 kurang 4,52 dibagi 4 kurang 2. Kita akan dapatkan nilainya segini. Nilai yang ini dapatnya dari 5,89 kurang 5,06 dibagi 10 dikurangi 4. Ya, kita dapatkan sekian. Ini volume dari mana? Rata-rata dari ini. 4 tambah 2 bagi 2 itu 3. 7 ini 10 tambah 4 bagi 2. Ya. Atau kita bisa turunkan lagi turunan pertama ini. Itu adalah turunan kedua. Ya. Jadi konsepnya sama. Ya. Jadi turunan kedua itu adalah delta dari delta pH. Ya. Bagi delta V kali delta V. Ya. Atau sama dengan delta kuadrat pH. Ya. Per delta V kuadrat. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, delta dari delta pH itu ini. Ya. 0,27 kurang 0,815. Berapa delta V-nya? 3 kurang 1. Nah, berapa nilainya? Anda akan mendapatkan nilainya minus 0,273. Nih. Ya. Hal yang sama, ya, kita dapatkan ini dari mana? Dari 0,138 dikurangi 0,270 dibagi 7 kurang 3. Kita akan dapatkan nilai ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita plotkan, ya, delta pH per delta V terhadap volumenya, kita akan mendapatkan kurva turunan dari kurva ini. Kalau kita memplotkan delta kuadrat pH per delta V kuadrat, ya, terhadap volume, ya, maka kita akan dapatkan kurva turunan pertama dari kurva yang kita peroleh dari data ini. Ya, atau ini adalah kurva turunan kedua dari data ini. Kita lihat gambarnya seperti apa. Ya. Kalau kurva titrasi normal itu seperti ini. Ya. Kurva turunan pertamanya delta pH terhadap volume
itu adalah seperti ini. Ya. Jadi pertama kali nilainya akan naik. Ya. Pada titik ekivalen itu maksimum. Ya, melewati titik ekivalen, kurvanya kemudian turun lagi. Jadi Anda akan dapatkan titik ekivalennya di sini. Ya. Oke. Untuk turunan kedua, ya, delta kuadrat PH dibagi delta V kuadrat terhadap V sebelum titik ekivalen itu nilainya positif dan makin besar. Ketika melewati titik ekivalen, nilainya tiba-tiba menjadi negatif dan kemudian berubah makin kurang negatif. Nah, kalau kita tarik garis dari sana ke sini, kita akan dapatkan ini adalah titik ekivalen dari titrasi. Apa keuntungannya dari kurva turunan pertama dan kurva turunan kedua ini? Ya, kita bisa menentukan titik ekivalen lebih mudah. Karena pada titik ekivalen, perubahan sinyalnya itu ekstrim, jelas. Begitu. Dengan demikian, kita bisa menggunakan kurva turunan pertama dan turunan kedua ini untuk otomatisasi titrasi. Jadi, titrasi secara otomatis.